guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ya, masih tetap di channel yang sama, yaitu Riyadah Course. Ya, hari ini saya ingin menceritakan sebuah alur cerita film yang pastinya sangat menarik dan seru. Ya, jadi hari ini saya ingin menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The End. Ya, The End ini adalah sebuah film yang berasal dari Italia pada tahun 2017. Ya, film ini menceritakan sebuah virus yang berkembang pada manusia yang katanya berasal dari hewan. Ya, virus ini ya merubah manusia menjadi seorang monster ya yang sangat mengerikan ya, yang disebut dengan zombie. Ya, jadi daripada kamu penasaran, mendingan kita langsung tonton videonya. Tetapi sebelum menonton jangan lupa untuk di like dulu dan di subscribe untuk stay di channel saya. Check it out. Kisah ini bermula dari seorang manajer muda yang bernama Claudio. Di hari itu, Claudio memiliki agenda rapat penting dengan seorang klien bisnisnya yang bernama Santi. Seperti biasanya, Claudio berangkat dari rumah menuju ke kantor dijemput oleh sopir kantornya yang bernama Stefano. Di hari itu, ia terlihat dijemput oleh seorang pria yang berbeda dari seperti biasanya. Dia adalah bernama Ricardo. Dia mengatakan diperintahkan oleh Stefano untuk menjemput Claudio hari ini. Dan di situ Claudio agak terlihat sedikit kesal. Dan setelah itu di perjalanan mereka menemui jalan yang macet panjang, sehingga memperlambat perjalanan mereka menuju ke kantor. Sementara mereka akan melaksanakan rapat penting, dan langsung saja Claudio menghubungi asisten atau sekretarisnya untuk bisa menyambut klien bisnisnya tersebut dengan baik. Sesampainya di kantor, Claudio langsung menuju dan memasuki gedung kantornya untuk menemui klien bisnisnya yang bernama Santi. Sesampainya di ruangan kantor, Claudio disambut oleh seorang gadis cantik yang bernama Sylvia. Sylvia mengatakan dia akan menjadi asisten baru atau sekretaris baru Claudio. Claudio sepertinya sangat tertarik dengan si Sylvia. Ya, Claudio dikenal sebagai lelaki playboy meskipun Claudio sudah berstatus menikah atau memiliki istri. Sesampainya Claudio di atas lift menuju ruangan rapat, ia bertemu dengan Marta, mantan pacarnya dulu. Ia pun langsung menggoda Marta, namun Marta tidak mau dan mengatakan ia akan segera menikah. Tetapi Claudio tetap saja menggoda Marta. Marta pun akhirnya bersikap keras dan langsung meninggalkan Claudio di lift itu sendiri. Beberapa saat kemudian, Lorena, istri dari Claudio, menelpon Claudio dan menanyakan kepada Claudio apakah keadaannya baik-baik saja. Lorena mengatakan bahwa terjadi kerusuhan di luar sana dan banyak penutupan jalan. Tiba-tiba di saat ia sedang menelpon dengan Lorena, lampu lift pun mati dan otomatis lift pun berhenti dan macet. Akhirnya lift tersebut terhenti dan ia pun terjebak di dalam lift tersebut. Claudio langsung menghubungi pihak teknisi dan memerintahkan untuk segera memperbaiki lift tersebut. Dan pihak teknisi mengatakan 5 menit lagi lift akan bergerak. Claudio pun mulai panik karena ia harus segera menuju ruang rapat menemui rekan bisnisnya Santi. Claudio pun langsung menelpon asisten atau sekretarisnya Sarah dan mengatakan untuk bisa melakukan sesuatu agar klien bisnisnya tersebut bisa menunggunya.
Di saat Claudio mulai menenangkan diri, tiba-tiba ia mendengar suara orang dari luar lift, dan ia pun berteriak-teriak meminta tolong untuk bisa dikeluarkan dari lift tersebut. Namun tetap saja tidak ada yang menghiraukannya. Claudio pun semakin kesal. Kemudian pun Sarah asistennya menelpon Claudio dan mengatakan apakah Claudio sudah keluar dari lift. Dan ia mengatakan bahwa ia masih terjebak di dalam lift tersebut. Claudio kembali menghubungi pihak teknisi dan menanyakan mengapa belum juga diperbaiki liftnya. Dan mereka mengatakan mereka tidak tahu apa masalahnya. Dan tiba-tiba para teknisi itu berteriak dan mengatakan lari. Claudio pun bingung apa sebenarnya yang terjadi dan ia pun menelpon kembali rekan teknisi yang tadi ia hubungi dan mengatakan bahwa mereka memutus teleponnya dengan cara yang tidak sopan. Claudio pun mulai menenangkan dirinya dan karena ia merasa sudah tidak sabar lagi, ia pun berinisiatif untuk membuka sendiri pintu lift tersebut. Ia pun mengeluarkan seluruh tenaganya untuk membuka pintu lift tersebut. Dan terbukalah pintu lift tersebut setengah, dan ia melihat ruangan itu sunyi senyap, tiada orang satupun. Ia berusaha keluar, namun tetap tidak bisa keluar karena badannya yang terlalu besar. Sementara pintu liftnya hanya terbuka setengah saja. Beberapa saat kemudian, Lorena istrinya menelpon dan mengatakan ada orang yang tak dikenal ingin memasuki rumah mereka. Dan Lorena berkata supaya si Claudio segera pulang. Namun Claudio mengatakan ia tak bisa segera pulang karena masih terjebak di dalam lift. Dan ia menyuruh Lorena untuk melapor polisi. Sementara Lorena sudah melaporkan ke polisi namun jaringan telepon terputus. Dan akhirnya Claudio menelpon Stefano, sopir kantornya, untuk bisa menemui Lorena istrinya ke rumah. Ia mengatakan kepada Stefano untuk bisa melihat dan menjaga Lorena di rumah karena ada orang yang tak dikenal ingin memasuki rumah mereka. Claudio pun kemudian memastikan isu kerusuhan di luar melalui berita dari handphonenya. Ketika ia sedang membuka handphone, tiba-tiba ia mendengar ada orang yang meminta tolong. Dan ia melihat keluar dan ternyata ia adalah Martha, mantan kekasihnya tersebut. Dan Martha pun menarik-narik tangan Claudio. Namun Claudio tidak bisa menolongnya karena Martha sudah dikejar oleh sekelompok para zombie. Claudio pun merasa sangat ketakutan dan beberapa saat ia menerima telepon dari Stefano dan mengatakan bahwa Stefano tidak bisa menemui Lorena akibat dari kerusuhan dan penutupan jalan di mana-mana. Claudio pun semakin ketakutan dan merasa khawatir yang tinggi dan Stefano pun berusaha untuk menenangkannya. Kemudian Claudio berteriak dan meminta tolong kepada pihak teknisi untuk segera mengeluarkannya. Namun Claudio hanya mendengar orang-orang berteriak dan meminta tolong dari pihak teknisi. Ia pun kembali menelpon Lorena istrinya, tetapi tidak ada jawaban sama sekali dari Lorena istrinya. Ia semakin khawatir dan panik dan bercampur rasa takut yang tinggi. Claudio pun ingin menghubungi Sarah kembali. Di saat ia ingin menghubungi Sarah dan menelpon Sarah, tiba-tiba ada seorang zombie yang menarik lehernya dari belakang. Dan ternyata itu adalah Martha, mantan kekasihnya tersebut. Lalu ia mengambil besi dari dalam lift tersebut dan memukulkan ke kepala si Martha. Dan akhirnya Martha jatuhlah tergeletak dan akhirnya ia meninggal dunia di tempat. Dan pintu lift tersebut pun penuh dengan simbahan darah si Martha akibat dari pukulan Claudio kepada Martha tadi. Dan ia pun menutupi semua simbahan darah tersebut dengan menggunakan dokumen penting kantornya. Tiba-tiba Claudio melihat ada seorang perempuan berjalan perlahan-lahan. Ternyata dia adalah Sylvia. Kemudian dia memanggil Sylvia untuk datang menghampiri Claudio. Dan Claudio pun mengatakan bahwa ia akan menolong Sylvia. Dan Sylvia pun datang dan berusaha ingin memasuki lift tersebut. Mereka terus berusaha berjuang untuk bisa masuk ke dalam lift tersebut.
Tapi tetap saja tidak bisa karena tiba-tiba ada sekelompok zombie yang menyerang mereka. Dan akhirnya juga si Claudio memukulkan besi tersebut kepada zombie tersebut. Zombie tersebut terlihat sangat ganas dan mengerikan. Beberapa saat kemudian, si Sylvia yang tadinya berlari meninggalkan Claudio datang lagi menghampiri Claudio dan mengatakan bahwa ia telah berhasil membunuh si zombie-zombie tersebut. Namun beberapa saat kemudian tiba-tiba datang sekelompok zombie menyerang Sylvia. Claudio semakin panik dan bingung. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia juga sangat mengkhawatirkan istrinya Lorena. Ia kemudian menelpon Lorena, tetapi tetap aja tidak ada jawaban dari Lorena. Ia terus menelpon dan menghubungi Lorena. Ia semakin panik dan bingung. Claudio pun sampai berpikir bahwa Lorena sudah terkena serangan oleh para zombie-zombie tersebut. Claudio terus berteriak memanggil nama Lorena, tetapi tetap saja tidak ada jawaban dari handphonenya. Ia pun semakin bingung dan panik. Ia tak tahu lagi harus berbuat apa. Ia berteriak sekuat-kuatnya di dalam lift tersebut. Kemudian Claudio dihampiri oleh seorang laki-laki yang meminta pertolongan, tetapi Claudio hanya bisa membiarkannya karena ia tidak bisa menolong lelaki tersebut. Dan di saat itu pula datanglah Sarah, asisten atau sekretaris Claudio yang berlari berteriak-teriak meminta pertolongan kepada Claudio. Dan kemudian Claudio memancing para zombie untuk bisa datang ke depan pintu lift dan tidak menghiraukan Sarah. Tetapi tetap saja para zombie tersebut terus menyerang dan mengejar Sarah ke dalam pintu kantornya. Sementara Claudio terus berteriak sekuat-kuatnya memanggil para zombie tersebut agar tidak menyerang si Sarah. Namun semuanya sia-sia. Para zombie tersebut kemudian masuk ke dalam kantor dan akhirnya menyerang si Sarah. Dan di situ juga pula lah Claudio menyaksikan si Sarah berlimbah darah. Dan Claudio pun semakin takut dan ketakutan, merasa bersalah tidak bisa menolong sahabatnya. Dan Claudio pun membuka handphone dan menyaksikan segala kerusuhan di luar yang dilaporkan oleh wartawan. Dan tiba-tiba Claudio mendengar suara tembakan dari luar lift. Dan ternyata memang benar ada tembakan dari luar lift dan mereka adalah tembakan para tentara-tentara. Dan kemudian si Claudio pun berteriak meminta pertolongan kepada para tentara tersebut. Kemudian tentara tersebut pun datang menghampiri Claudio dan menanyakan kepada Claudio apakah kamu digigit oleh para zombie tersebut. Dan tentara tersebut pun berusaha untuk menolong Claudio mengeluarkan Claudio dari pintu lift tersebut. Tetapi tidak bisa karena ada gangguan jaringan listrik yang putus. Kemudian tentara tersebut pun memberikan talkie-walkie kepada Claudio sebagai alat untuk berkomunikasi dan mengarahkan tentara tersebut naik ke atas untuk memperbaiki listrik yang putus di atas. Dan dia pun memberikan sebuah pistol untuk menjaga diri jika ada sekelompok zombie yang datang menyerang ia kembali. Tentara tersebut pun berkata bahwa namanya adalah Marcelo. Kemudian Marcelo pun naik ke atas dalam panduan Claudio untuk memperbaiki listrik yang putus tersebut. Dan si Claudio pun terus mengarahkan dengan menggunakan talkie-walkie tersebut. Sesampainya Marcelo di atas, dia mengatakan bahwa sangat banyak sekali barang-barang di atas yang menghalangi jalan dia untuk sampai ke tujuan dalam memperbaiki listrik. Dan kemudian datang pula lagilah sekelompok zombie yang ingin menyerang Claudio. Mereka adalah zombie-zombie perempuan yang ingin menyerang dan ingin masuk ke dalam lift tersebut. Claudio pun mengambil pistol yang tadi diberikan oleh Marcelo dan ia menembaki para zombie tersebut. Dan si Marcelo pun bertanya kepada Claudio, ada apa di sana? Kenapa aku dengar ada bunyi tembakan? Claudio mengatakan mereka datang lagi sekelompok zombie yang sangat banyak. Dan Marcelo pun menyuruh untuk membidik dan tembaki semua zombie-zombie tersebut. Kemudian setelah terbunuh semua zombie-zombie tersebut, si Marcelo pun semakin bingung dan merasa ketakutan. Ia semakin merasa menjadi seorang pembunuh. Claudio mengatakan bahwa ia bukanlah seorang pembunuh, aku hanya bisa mencari uang, aku tidak bisa membunuh. Claudio juga mengatakan bahwa Claudio mengenal mereka semua dan mengenal keluarga mereka. Dan Claudio mengatakan dia tak sanggup lagi menghadapi semua ini. Di situasi yang sangat hancur, Claudio pun ingat kembali kepada istrinya. Kemudian ia membuka gambar istrinya dan memandang-mandang foto istrinya.
Beberapa saat kemudian ia mendengar banyak tembakan dan ternyata tembakan para tentara. Ia pun meminta tolong dan berteriak, namun para tentara itu tidak mendengar. Dan akhirnya ia seperti ingin mengakhiri hidupnya. Ia mengambil tembak lalu ingin menembakkan tembak tersebut ke kepalanya sendiri. Ia sudah merasa tidak berarti dan merasa putus asa dari segala situasi dan kondisi ini. Di saat Claudio ingin mengakhiri hidupnya sendiri, tiba-tiba datanglah sekelompok zombie yang datang kembali menghampiri Claudio. Kemudian Claudio pun menembakkan pistol tersebut kepada para zombie. Dan beberapa saat turun pula si Marcelo. Kemudian Marcelo membantu Claudio untuk menembaki para zombie tersebut dengan menggunakan senapannya. Dan akhirnya para zombie-zombie tersebut mati tertembak oleh senapan Marcelo. Dan akhirnya Marcelo pun bisa turun dengan selamat. Namun ternyata bukan selamat yang ia dapat. Ia digigit oleh zombie di atas. Marcelo pun mengatakan bahwa ia terkena serangan oleh para zombie di atas. Mereka menyerbuku lalu menggigitku, kata Marcelo. Dan dipastikan bahwa Marcelo juga akan terindikasi virus zombie dan ia akan berubah menjadi zombie dan akan menjadi seorang monster yang mengerikan. Tiba-tiba Marcelo pun tertawa sendiri dan Claudio pun merasa heran, kenapa engkau tertawa sendiri Marcelo? Ia berkata bahwa ia mengingat kenangan ia bersama istrinya ketika menonton film yang lucu. Sementara Claudio pun merasa sangat khawatir akibat dari gigitan zombie di atas. Tiba-tiba Marcelo mengeluarkan sebuah gambar dari dalam tasnya. Dan ternyata gambar tersebut adalah gambar ia bersama istrinya. Dan kemudian ia menunjukkan kepada Claudio bahwa itu adalah foto dia dengan istrinya. Dan Claudio pun mengatakan bahwa istrinya terlihat sangat cantik. Dan kemudian Marcelo kembali bertanya kepada Claudio, apakah kau sudah menikah? Dan Claudio pun menjawab, iya sudah, tetapi istriku tidak tahu kabarnya bagaimana. Terakhir tadi kami berkomunikasi saat ditelepon. Aku mendengar suara istriku meminta tolong dan kemudian hening, jawab Claudio. Dan Marcelo pun merasa simpati atas apa yang telah dialami oleh Claudio. Dan mengatakan kepada Claudio, ia turut berduka cita atas apa yang sudah menimpa dirinya. Claudio juga terlihat sangat menyesali dengan sikap buruknya selama ini yang suka selingkuh terhadap istrinya. Dan tiba-tiba Marcelo pun batuk. Dan Claudio pun khawatir bahwa infeksi virus itu sudah berkembang pada dirinya. Aku lelah, aku ingin tertidur, kata Marcelo kepada Claudio. Dan jika nanti kau sudah melihatku tertidur, tolong tembakkan pistol ini ke kepalaku 2 kali, kata si Marcelo kepada Claudio. Lantas si Claudio pun terkejut melihat pernyataan Marcelo seperti itu. Dan Claudio pun mengatakan aku tidak mau menembakkannya. Dan Marcelo pun berkata, jika kau tidak mau akan aku lakukan sendiri. Marcelo pun mengarahkan pistol tersebut ke kepalanya. Lalu kemudian Claudio merebut perbuatan si Marcelo tersebut. Tidak lama kemudian tiba-tiba sekujur tubuh Marcelo terlihat menggigil. Claudio khawatir, ia pun langsung mengambil peluru atau tembak yang ada di tangan Claudio. Ia melihat bahwa virus gigitan tersebut sudah menyebar ke seluruh tubuh Marcelo. Ia pun akan berubah segera menjadi seorang monster dan zombie yang mengerikan. Tiba-tiba ia melihat ke belakang dan ingin menerkam si Claudio. Claudio pun berteriak sekuat-kuatnya dan akhirnya ia menembakkan pistol tersebut ke kepala si Marcelo. Beberapa saat kemudian ia mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Ia tidak tahu itu siapa, dan ternyata setelah ia tanya, ternyata itu adalah istrinya Lorena. Betapa sangat bahagia dan senangnya dia mendengar kabar bahwa istrinya masih selamat, dan ia sangat bersyukur atas keselamatan istrinya tersebut. Kemudian Claudio pun berusaha untuk keluar dari dalam lift tersebut. Ia berhasil keluar dan meninggalkan lift tersebut, dan kemudian ia meninggalkan para mayat-mayat yang berantakan di dalam gedung tersebut. Ia pun berhasil keluar dari gedung tersebut. Akhirnya ia bisa selamat dan mempertahankan dirinya dari segala serangan zombie-zombie yang ganas dan mengerikan tersebut.